Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam Indonesia. Yang saya hormati, Dewan Pimpinan Cabang Wirakarya Indonesia Kabupaten Dairi, maju terus, pantang mundur. Panitia pelaksana perlombaan lomba cipta, baca puisi, dan pidato berbasis online tahun 2020, Dewan Juri, serta yang saya cintai dan banggakan, masyarakat Kabupaten Dairi. Selaku umat beragama, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya, walaupun di tengah pandemi yang sedang terjadi ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Nyaman Lingkunganku, Aman Kesehatanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada slogan yang berbunyi, lingkungan bersih, penyakit risih. Tentunya slogan ini sudah cukup menjelaskan bahwa kebersihan sangat berdampak besar bagi kualitas kesehatan kita masing-masing. Ketika seseorang menjaga kebersihan, tentunya penyakit menjadi tidak sudi mampir ke tubuh kita. Tidak hanya menjaga tubuh untuk tetap bersih, melainkan juga menjaga lingkungan tetap sehat. Sesuai dengan judul pidato yang saya bawakan, saya soroti dua kata, nyaman dan aman. Nyaman mempunyai arti yang cukup luas. Menurut KBBI, nyaman dapat diartikan segar, sehat, sedap, sejuk, dan enak. Itulah sebabnya lingkungan tempat tinggal kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut, yakni lingkungan harus segar, sejuk, bersih, dan indah agar segala kesedapan akan kesehatan menjadi melekat di dalam diri kita. Sedangkan aman menurut KBBI adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, pasti, tentram, dan tidak perlu merasa takut atau khawatir. Tentunya lingkungan dan kesehatan ini sangat erat kaitannya. Bila lingkungan kita nyaman, maka kesehatan kita pasti tentram, bebas dari penyakit, kekebalan tubuh kita terlindungi, serta tidak perlu merasa khawatir akan penyakit. Namun jika lingkungan kita tidak aman, maka kesehatan kita akan terancam juga. Namun sayang sekali, sekarang ini sudah sangat banyak ditemui manusia yang tidak peduli lagi akan kenyamanan lingkungannya. Pernyataan ini dapat tercermin dari perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan, membuang limbah-limbah bekas pabrik sembarangan, menebang hutan tanpa melakukan tebang pilih, penggunaan kendaraan yang dapat menyebabkan polusi yang berlebihan, pemakaian barang dengan bahan utama plastik secara berlebihan, dan banyak hal buruk lainnya. Hal ini berdampak besar bagi kesehatan lingkungan kita, dan tentunya tidak hanya manusia yang dapat merasakan akibatnya, namun seluruh makhluk hidup juga ikut tercemar. Ada banyak contoh nyata yang bisa kita lihat dari ketidaknyamanan lingkungan ini. Yang pertama adalah banjir. Banjir dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya karena air hujan yang turun terus-menerus, berkurangnya tutupan pohon yang seharusnya mampu meresap air, dan karena banyaknya sampah yang tertimbun di sungai. Sangat disayangkan bahwa Indonesia merupakan urutan ketiga negara rawan banjir di dunia. Tanpa disadari, banjir ini sangat berdampak pada kesehatan tubuh. Di antaranya, bakteri yang terkandung di dalam air dapat berisiko menyebabkan masalah pada lambung. Air banjir juga menjadikan tubuh
rentan terhadap infeksi kulit, infeksi luka, mata merah, dan permasalahan kesehatan lainnya. Bentuk nyata kedua dari ketidakpedulian manusia akan kenyamanan lingkungan dan kesehatan tubuhnya adalah semakin bertambahnya limbah anorganik atau limbah yang tidak dapat diuraikan. Mari kita sorot dari jumlah sampah plastik. Menurut data Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa banyaknya sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Hal yang lebih mirisnya lagi, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik kedua di dunia setelah Cina. Banyak orang yang tidak peduli, bahkan tidak tahu akan bahaya sampah plastik ini bagi kesehatan. Sampah plastik ini dapat memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, dan memicu depresi. Bentuk nyata ketiga dari ketidakpedulian manusia akan kenyamanan lingkungan dan kesehatan tubuhnya adalah terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini dapat terjadi karena faktor alam, manusia yang membakar hutan untuk membuka lahan baru, dan terjadinya illegal logging. Tentunya ini sangat berdampak besar bagi kerusakan keanekaragaman hayati dan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi negara. Bukan hanya bagi ekosistem, kebakaran hutan juga berdampak pada kesehatan tubuh kita. Contohnya, dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan atas, penyakit jantung, iritasi, dan banyak lagi. Hutan juga merupakan paru-paru dunia. Jika hutan tidak bisa kita lestarikan, bagaimana kita dapat menjamin kesehatan tubuh kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita renungkan. Apakah kita termasuk ke dalam kategori orang yang suka mencemari dan tidak menjaga kenyamanan lingkungan? Atau orang yang senantiasa menjaga dan melestarikan kenyamanan lingkungan? Hingga saat ini, masih ada saja masyarakat kita yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan. Hal itu tercermin dari kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Bukankah jauh lebih baik melakukan sesuatu hal untuk mengurangi pencemaran lingkungan daripada membuatnya lebih buruk? Kitalah lingkungan itu sendiri, dan kesehatan itu adalah buahnya. Bagaimana sebatang pohon bisa berbuah jika tidak pernah dirawat? Begitu juga lah dengan kenyamanan lingkungan kita ini. Mari kita menganggap lingkungan sebagai pohon yang harus dirawat senantiasa, agar nantinya bisa menghasilkan buah, yaitu kesehatan yang berkualitas dan aman. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini yang sedang terjadi di dunia. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai pembelajaran untuk senantiasa memelihara kesehatan dengan baik dan menjaga kenyamanan lingkungan kita dengan cara memelihara pola hidup sehat, membersihkan rumah secara teratur, menerapkan social distancing, tetap berpikiran positif, dan mengatur pola makan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, lingkungan yang bersih tidak pernah merugikan hidup kita. Lalu, untuk apa kita merusak bumi? Bukankah akan sia-sia jika merusak tempat tinggal kita sendiri? Kita yang membuat dan kitalah yang akan rugi. Terutama kita sebagai generasi muda seharusnya tidak boleh lengah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar senantiasa memelihara kenyamanan lingkungan dan menjaga kesehatan. Maka dari itu, diperlukan kesadaran untuk senantiasa menjaga kenyamanan lingkungan kita
agar kesehatan kita terjamin. Ada banyak hal positif yang dapat terjadi bila kita memelihara kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Di antaranya, kita menjadi terhindar dari kuman dan penyakit. Lingkungan tempat tinggal menjadi nyaman ditempati dan indah untuk dipandang. Negara kita menjadi terhindar dari segala bentuk bencana alam dan banyak lagi manfaat positif lainnya. Manfaat positif tersebut dapat kita wujudkan bersama dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan pengolahan kembali pada sampah anorganik. 3. Mengurangi penggunaan sampah plastik. 4. Tidak merusak hutan. 5. Menjaga daya tahan tubuh. 6. Mengurangi penggunaan kendaraan yang dapat menyebabkan polusi udara. 7. Menanamkan dan menerapkan slogan bersih pangkal sehat. Dan 8. Selalu melakukan 3R, yakni replace, recycle, and reduce. Hari ini di rumah lagi, menikmati waktu keluarga menghangatkan. Mari masyarakat Dairi kita jaga kesehatan dan lingkungan. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih.